Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taki Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini, karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Di hari ini kita sudah memulai bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan kebaikan, dihidupkan kita dalam rangka hidup yang berkah, dan dimatikan kita nanti dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah, di hari Selasa di bulan Zulhijjah, 3 Zulhijjah. Allah berkenan, Allah rahmati kita, Allah pertemukan kita, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi. Mudah-mudahan Allah berikan pahala silaturahmi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya kita kirimkan salawat dan salam teriring kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaat uzmahnya, yang kita harapkan dedikasinya Nabi kita, beliau. Mudah-mudahan kita berada di belakang Nabi kita, mendapatkan syafaat uzmahnya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kawan-kawanku, teman-temanku, bapak-bapak, abang-abang, kakak, akang-akang, teteh-teteh yang mulia, yang dihadapkan Allah menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, telah datang melangkahkan kaki di majelis yang insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pahala dari ini yaitulah para thalabul ilmi, pahala silaturahmi, pahala bermuajahah, bertatap mukanya kita, bersalam-salamannya kita, itu penggugur dosa-dosa kita di masa lalu dan dosa-dosa kita yang akan kita lakukan sebelumnya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini menjelang siang, Allah berkenan menitipkan pesannya kepada saya melalui mulut saya untuk disampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini adalah salah satu konsep yang kita harapkan, tujuan hidup kita. Berbahagia, kebahagiaan yang sesungguhnya akan kita dapatkan. Apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya yang kita dapatkan? Di situ sudah ada semuanya, tinggal kita mengatur bagaimana pola hidup kita, disiplin hidup kita, tertibnya hidup kita, maka Allah akan jaminkan semuanya kepada kita. Jangankan yang di dunia, yang di akhirat Allah kasih kepada kita semua, yang belum nampak sama kita Allah berikan semua kepada kita. Salah satu konsep kebahagiaan di dunia yang akan kita dapatkan adalah, saya mengambil runut dari beliau, yaitu kajian Islam dari Unida Gontor. Mudah-mudahan Allah yarham ini mendapatkan kemurahan, yaitu Ustadz Asep Awaluddin. Mudah-mudahan kita ambil ilmunya, kita ambil berkahnya. Mudah-mudahan dari wasilahnya kita mendapatkan pelajaran penting untuk hidup kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan bahwa kunci kebahagiaan menurut perspektif Islam adalah satu, yaitu iman kepada Allah dan beramal salih. Iman kepada Allah, al-imanu yajidu wa la yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yajid wa yanqus. Yajidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jangan sampai kita wa yanqusunya itu datang kepada kita. Jangan sampai yanqusnya itu
menimpa kita, karena yankus itu terendah-terendahnya iman. Mudah-mudahan kita baru di tengah antara Yazid wa yankus itu, kita sudah naik lagi iman kita. Udah naik lagi, berubah menjadi wa Yazid lagi. Tinggi lagi iman kita, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam perkataannya Ustadz Asep Awaludin, yaitu beriman kepada qada dan qadarnya. Karena qada dan qadar, baik buruknya, semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ketentuan qada dan qadar itu Allah berikan kepada kita. Allah tetapkan kepada kita. Allah jadikan itu sebagai fase dari hidup-hidup kita. Karena qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti nyampe kepada setiap manusia, pada setiap hamba. Tinggal kita bagaimana menetapkan qada dan qadar itu menjadi sebuah bagian dari hidup kita, menjalaninya itu sebagai ibadah yang kita lakukan, yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ustaz Asep mengatakan faham ilmu syariat para ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak sanggup ini, karena kita butuh bantuan mereka, butuh bantuan beliau-beliau yang sudah ke tingkat ma'rifatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allahnya lebih dekat, mengenal Allahnya lebih mudah. Kita apa? Kita cuma seorang hamba yang lebih banyak maksiatnya ketimbang taatnya. Kita harus butuh mereka dengan wasilah-wasilahnya, runtutannya guru-guru kita yang sudah dekatnya, kedekatan sama Allahnya lebih. Maka kita minta wasilahnya dengan guru kita, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang sudah mencapaikan taraf hidupnya berdekatan dengan Allah, berkhalwat oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta wasilah mereka, kita minta kebaikan-kebaikan dari mereka, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, banyak zikir dan membaca Al-Qur'an. Sudah kita lakukan, insyaallah, dengan bantuan Ustaz Fajar dan istri. Mudah-mudahan selalu kita bersamai mempelajari Al-Qur'an itu, karena terbatasnya kita adalah pahala yang sangat besar. Karena kesusah payahan kita mengucap lafaz Al-Qur'an itu, alif ba ta-nya sampai ya-nya itu Allah semua hitung. Allah semua berikan kebaikan-kebaikannya. Allah berikan semua pahalanya kepada kita. Karena Allah tidak melihat bacaan yang benarnya. Allah melihat prosesnya dari awal-awalnya. Susah-susahnya, terbata-batanya, sampai berdiamnya kita karena kesusahan itu, Allah semua catat kepada pahala yang baik, pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bahwasanya kebahagiaan itu adalah kedudukan hati yang lapang. Hati yang lapang itu gimana? Hati yang lapang itu yang selalu menerima bahwa tadi qada dan qadarnya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menerimanya, menjalankan, memfungsikan diri kita sebagai hamba. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami diciptakan Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba, Hamba itu kerjanya apa sih? Hamba itu kerjaannya yaitu beribadah. Ibadah. Karena kita sudah kerjakan ibadah, insya Allah Allah akan memberikan kemanfaatannya kepada kita. Allah mencurahkan semuanya kepada kita. Yang berikutnya yaitu bahwasanya konsep kebahagiaan itu baik kepada sesama manusia. Manusia di mana? Manusia yang di bumi. Jangankan manusia, kita harus baik sama hewan, baik sama tumbuhan. Karena apa? Semua itu menjadi saksi kebaikan kita, saksi bahwasanya kita perlu berbuat
kita perlu melakukan sesuatu hal. Di pagi hari kita sudah memberikan manfaat kepada tumbuhan. Iseng-iseng di rumah memberikan siraman kepada tumbuhan. Itu apa? Udah perbuatan. Kita sudah berbuat. Yang kedua, kita ada binatang kucing di luar rumah, kucing yang di jalan-jalan. Kita sedikit memberikan whiskas makanannya itu, kasih sedikit kepada kucing itu suatu kebaikan. Sesama manusia saja kita sudah harus, apalagi ke binatang dan tumbuhan. Semuanya akan menjadi saksi buat kita. Yang selanjutnya Allah katakan, dan Ustadz Asep ini tidak memandang urusan dunia lebih rendah daripada urusan akhirat. Sudahkah kita lakukan itu? Urusan dunia itu lebih rendah daripada urusan akhirat. Berarti apa? Darul akhirah yang kita kejar terus, akhirat yang kita kejar terus. Akhirat karena apa? Kita kejar dunia nggak bakalan ada habisnya, tapi kita kejar akhirat, dunianya mengikuti kita. Insya Allah itu janji Allah. Kita kejar akhirat terus, insya Allah dunia akan mengikuti kita. Yang selanjutnya Allah katakan, tidak tamak dunia dan selalu siap mati. Sudah kita lakukan itu, tidak tamak terhadap dunia. Kita tidak melulu mencari dunia, ngoyok nyari dunia, kata orang Jawa. Kalau kita ngoyok terus nyari dunia, mau dibawa kemana dunia? Karena dunia itu akan hilang. Ada salah satu pesan bahwasanya ada yang tertinggal. Cerita itu tertinggal kaos kaki yang sudah bolong. Kaos kaki yang sudah bolong itu ditinggal sama almarhum ayahnya. Nah, tolong simpan ini. Kalau nanti ayah meninggal, tolong pakaikan di kaki ayah. Dipesannya gitu. Ternyata apa? Setelah ayahnya meninggal, ayahnya berpesan. Dipesankan kepada tukang pengkafan itu. Ayah saya berpesan bahwasanya ayah minta dipakaikan kaos kaki bolong itu. Ternyata apa? Tidak boleh sama yang tukang mengkafani itu. Ibrohnya apa? Nah, sampai kaos kaki bolong aja tidak boleh dibawa mati. Kaos kaki bolong tidak boleh bawa mati. Berarti apa? Harta di dunia ini sampai sekecil-kecilnya kaos kaki bolong itu tidak bisa dibawa mati. Makanya kita jangan terlalu fanatik dengan dunia. Jangan terlalu dunia itu dibawa ke hati. Dunia itu hanya di tangan saja. Hilang, biarkan. Yang selanjutnya Allah katakan, yakin perbuatan jahat orang lain akan menjadi kebaikan bagi dirinya, maka maafkanlah. Jadi intinya tadi lapang dada itu. Kita selalu punya kata maaf dalam diri kita. Jangan hapus, jangan delete kata maaf dalam mulut kita, dalam pikiran kita. Orang berbuat salah, kita minta kita berbuat salah, jangankan kita yang berbuat salah, orang yang berbuat salah sama kita, kita minta maaf. Karena sesungguhnya kata maaf itu bukan untuk orang yang salah saja, bukan kita yang salah saja. Orang yang salah kita juga harus minta maaf. Kebaikan-kebaikan itu yang ditunjukkan Rasulullah kepada kita. Kebaikan-kebaikan itu yang akan sampai kepada kita. Dan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi itu terlihat apa? Dengan perbuatan, bukan dengan ucapan. Kadang-kadang ucapan ini enggak sebanding dengan apa yang si pengucapnya itu. Tapi kalau perbuatan, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu tinggi dan tidak akan lebih ada tinggi yang akan lebih ada yang tinggi darinya. Lebih tinggi darinya.
Dasar kata Islam itu selamat. Makanya apa? Makanya kalau orang di Islam itu insya Allah akan selamat dunia akhirat. Yang selanjutnya dikatakan bahwasanya bersahabat dengan orang-orang soleh kita sudah kerjakan, insya Allah. Kita bersaksi, dan saya bersaksi bahwa antum-antum semua, kawan-kawan semua, abang kakak, ayah bunda, semuanya adalah orang soleh yang datang kemari. Yang salah mau soleh, yang semuanya tujuannya adalah mencari akhirat, mencari yang lebih kekal di sana. Karena apa? Perbekalan kita buat ke Bali aja 3 hari 3 malam, banyak gak kita hitungnya? Uangnya kita siapin, fisiknya kita siapin, terus apanya lagi? Pakaiannya kita siapin, semuanya kita siapin. Itu perbekalan buat di dunia, ke Bali. Perbekalan kita buat ke Amerika pasti lebih banyak lagi gak? Pasti lebih banyak lagi, karena jauhnya, karena lamanya. Ini apa? Perbekalan kita untuk sampai ke akhirat yang kekal di dalamnya. Apakah enggak lebih banyak? Lebih banyak lagi. Maka dari itu, tumpahkan semua diri kita, jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, yang Maha segala-galanya. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa menyiapkan perbekalan yang sangat banyak untuk tinggal di akhirat nanti. Kita hanya bisa menyiapkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita punya. Yang selanjutnya dikatakan berbicara baik, hapuslah dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik kita. Karena apa? Karena manusia pasti khata'un nisyan, tepatnya salah dan lupa. Tepatnya salah dan lupa, khata'un nisyan. Kalau kita udah salah dan lupa, kita punya dosa, hapus, iringi dengan kebaikan lagi. Hapus, iringi dengan kebaikan lagi. Karena apa? Sungguhnya itu, kita dosa, kurangin lagi, iringi dengan kebaikan. Kita berbuat maksiat, iringi dengan kebaikan lagi. Karena apa? Karena sejatinya kita di dunia itu begitu. Belajar dari kesalahan untuk bisa berbuat baik dan menebar kebaikan kepada yang lain. Yang selanjutnya dikatakan bahwasanya selalu kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Karena apa? Tujuan kita kembalinya itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita hanya Kita hanya mencari keredoan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah redho terhadap diri kita, Allah sudah redho dengan kegiatan aktivitas kita, insya Allah radiyatan mardiyah, tempat kembalinya adalah mardiyah, insya Allah. Dilanjut, yang tadi kita bahas sedikit tentang konsep kebahagiaan di masa pandemi ini. Kadang-kadang kita juga terlena dengan apa yang telah kita lakukan, dan kita lupa dengan diri kita. Kita lupa dengan aktivitas kita. Kita lupa dengan apa yang dinamakan bahagia itu. Kita lupa apa yang dinamakan sebuah konsep yang mendasar yang jarang orang cari. Rata-rata manusia itu konsep ibadahnya tidak dicantumkan kepada di hatinya, malah konsep dunianya yang dicantumkan di dalam hatinya. Oke, coba dibaca Bang Dani surat An-Nisa ayat 57 dan artinya. Masya Allah.
Artinya adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Masya Allah, tabarakallah. Allah janjikan kebahagiaan sesungguhnya itu dari surat An-Nisa ayat 57. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shalih, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai kekal. Kekal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Berarti apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berpikir bahwasanya Allah sudah janjikan dalam Al-Quran itu semua. Tinggal kita mau ngambil porsi yang mana. Kita tentukan diri kita, tentukan awal apa yang menjadi konsep dasar bahagianya kita di dunia sampai di akhirat. Dilanjut di surat Al-An'am ayat 16. Ayo Kak Arini dibaca. Masya Allah. Allah sudah janjikan pula di surat Al-An'am ayat 16. Barang siapa yang dijauhkan dari dari azab atas dirinya pada hari itu. Pada hari itu apa? Hari itu berarti hari kiamat yang dimana bumi udah hancur, bertebaran kayak anai-anai. Kita apa di situ? Kita mendapat keselamatan. Maka sungguh Allah telah memberikan rahmat. Namanya rahmat itu apa? Ampunan. Kita diberi ampunan sama Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Apa tadi? Karimah. Kemenangan yang nyata itu kemenangan yang sungguh-sungguh ada. Itu dalam Al-Quran. Makanya kita tinggal mau bagaimana diri kita menjalankannya. Kita memandang itu sebuah hanya dongeng belaka, mimpi yang tidak akan usai. Kita menentukan kita nanti akan begini dengan kehidupan kita yang nyata. Allah katakan pandangan dari berbagai ahli ini dikatakan bahwasanya dari orang luar. Diener juga sosok yang pertama kali menggagas istilah subjective well-being. Komponen kebahagiaan yang bisa diukur, mengatakan bahwa kebahagiaan mengandung komponen genetik yang begitu kuat. Itu sebabnya rasa bahagia bisa berlangsung cukup stabil. Dan yang lain mengatakan Martin Seligman dikenal sebagai bapak positif psikologi. Seligman menyebutkan ada 3 jenis kebahagiaan. Yang pertama, pemberian dan rasa nyaman, antara take and give. Tapi kita sering malah give dan give terus. Karena itu konsep kebahagiaan. Kalau kita sudah memberi terus, insya Allah pertolongan Allah akan hadir dengan wasilah yang lain. Dan yang kedua, perwujudan kekuatan dan kebaikan. Kita harus kuat jiwa kita. Kalau sudah tenang, bahagia, insya Allah kekuatan akan timbul, kebaikan akan timbul dari diri kita. Maka yang ketiga, makna dan tujuan hidup. Itu yang harus jelas, yang harus
kita patri dalam diri kita. Tujuan hidup kita ternyata terakhir itu apa? Tadi apa? Mardhatillah, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berdoa sampai apa? Menganggap dirinya itu tidak apa-apa. Abu Nawas itu sangat kecil di hadapan Allah, tapi gak kuat sama nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi gak pantas juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kita hanya mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kiai kita bilang apa? Kita nggak bisa mengandalkan kebaikan yang kita punya. Kalau dihitung, kalau ditimbang kebaikan kita apa? Cuma sebiji mata. Mata kita yang masuk dalam surga. Mau cuma mata kita yang masuk dalam surga? Tidak kan? Kita ini mau semua yang ada di sini, orang-orang yang kita cintai semuanya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini bukan akhirnya di dunia. Nanti setelah Allah tentukan neraka dan surganya, baru itu akhirnya. Kekal kita di mana? Kekal kita di neraka kah? Atau kekal kita di surganya? Itu akhir hidup dunia, akhir hakikat hidup kita. Bukan sekarang dan bukan pas dikubur segala macam. Nanti penentuan antara surga dan neraka. Maka dari itu sekarang kita mulai. Dari sekarang kita harus coba kebaikan-kebaikan, give terus terhadap orang, terhadap sesama, terhadap hewan, terhadap tumbuhan, terhadap yang setiap kali kita datangi, itu semuanya harus kita berikan kebaikannya. Porsinya kita berikan. Dan banyak yang lain mengatakan bahwa jalan mendapatkan kebahagiaan itu selalu menyertakan keridhaan Allah. Tadi kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Yang kedua, berorientasi pada tujuan yang terkait dengan diri sendiri maupun orang lain, yaitu umat. Berorientasi pada tujuan yang terkait dengan diri sendiri maupun orang lain. Jadi harus seimbang. Diri sendiri maksudnya apa? Kita harus juga, karena kita punya keluarga kita harus tetap ada porsinya. Dan umat juga ada porsinya. Kita memporsikan setelah kita di rumah, kita memporsikan kita sebagai keluarga. Setelah kita di luar, kita memporsikan diri kita untuk umat. Yang ketiga, menikmati prosesnya, tidak terfokus pada hasil akhirnya. Kadang-kadang manusia Indonesia khususnya yang instan berbuat, pokoknya cepat asal jadi, tidak menikmati prosesnya, karena prosesnya itu yang dibutuhkan. Sama kayak kita tadi apa? Belajar Al-Qur'anul Karim, alif ba ta sa a i u ba u an-nya semuanya diterapkan, semuanya dijalani, karena prosesnya itu yang Allah nilai. Semuanya itu yang Allah nilai, itu prosesnya. Bukan semata kita bisa, kok Pak Ustadz bacanya enak ya. Bukan. Itu semuanya berproses. Karena apa? Karena di setiap hari-harinya diisi membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Karena sudah makanannya itu setiap hari. Kita kalau makan setiap hari gimana? Sehat nggak? Sama, kita baca Al-Quran setiap hari, kita sehat. Bacaan Al-Quran kita. Yang terakhir, melihat kondisi yang ada berdasarkan situasi atau pengalaman dari sudut pandang positif. Positive thinking. Epos, bukan enek. Kita selalu epos, bukan enek. Karena apa? Kalau sudah positif yang kita lakukan, positif yang kita kerjakan, semuanya apa? Akan menghadirkan ketenangan, kebahagiaan di dalam diri kita menuju apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang paling terakhir, konsesi bahagia adalah suatu keadaan, pikiran atau perasaan yang berupa kesenangan dan kepuasan serta ketentraman hidup yang dirasakan oleh manusia dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup, ditandai dengan ketenangan yang bersifat lahir dan batin sehingga merasa berharga baik dari dirinya sendiri maupun orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami Al-Fakir wa Dhaif Eko Dwinanto. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang menanggapi, ada yang mau menambahkan, ada yang mau cuap-cuap sarannya kira-kira. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke dalam kebaikan-kebaikan yang terus kita gaungkan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Udah habis Bang? Mati ya? Masih? Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Ustadz Yoga? Masya Allah, tabarakallah. Bang Dani? Doa. Kita doa dulu ya. Nanya belakangan karena mungkin panjang itunya. Kita iya. Kita baca suratul Fatihah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan buat diri kita, kebaikan buat orang yang kita cintai, keluarga kita, kebaikan buat negeri ini, kebaikan buat teman-teman kita yang sedang dilanda sakit, dilanda musibah. Semuanya Allah kuatkan, Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, Allah beri jalannya, supaya jalan-jalan keluarnya itu dipermudah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Karena kemudahannya dari Allah Subhanahu wa taala, kita hanya menjalankan, kita hanya memberi manfaat, wasilahnya dari kita, tapi esensinya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin niyati syifa wassalama wal afiyah. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat fil khairati wal hayati wa ba'da al mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawwil umurana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawwil umurana ya Allah fi ta'ati Rasulillah. Allahumma tawwil umurana ya Allah fi ta'atil walidain. Allahumma
إنا نعوذ بك من الهم والهذن اللهم إنا نعوذ بك من البراس وجنون وجزام ومن شيء أصغم اللهم إنا نعوذ بك من البراس وجنون وجزام ومن شيء أصغم اللهم إني أعوذ بك من الهذن أعوذ بك من الهذن اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا دعاءنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين yang benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.